video ini saya akan membahas tentang target organ dari bahan toksik. Kita tahu bahwa bahan toksik ini adalah bahan yang beracun, di mana jika tertelan, dihirup, ataupun terkena kulit, maka hanya akan membahayakan kesehatan dan akan menimbulkan efek keracunan yang bisa bersifat akut dan kronis yang timbul pada organ target atau organ sasaran. Organ sasaran adalah bagian tubuh tempat terjadinya yang dituju oleh suatu bahan toksikan yang kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Nah, tiap-tiap toksikan ini memiliki organ sasaran atau target yang berbeda-beda. Faktor penentu organ sasaran dari suatu toksikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan organ. Setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen atau misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida atau CO2. Yang kedua adalah penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah pada organ saluran pernapasan dan kulit. Yang ketiga adalah afinitas. Afinitas dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan tipe 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis paraquat. Yang keempat adalah biotransformasi atau bioaktivasi. Proses biotransformasi atau bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi atau metabolisme ini terlaksana di hati. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut. Yang kelima adalah mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan juga berbeda pada setiap organ sasaran. Contohnya adalah MNU yang ada pada otak, ginjal, dan hati. Toksikologi ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah atau 1 pasang dalam setiap manusia. Unit terkecil dari ginjal adalah neuron yang terdapat pada bagian korteks dan berjumlah sekitar 1 juta dalam satu ginjal. Sementara itu, ginjal memiliki berbagai fungsi lain yang sangat penting seperti membentuk sel darah merah, mengatur tekanan darah dengan fungsi absorpsi dan ekskresi cairan dalam tubulus, serta mengatur metabolisme kalsium atau terkait vitamin D dan parathormon. Toksikan yang menimbulkan kelainan pada ginjal disebut nefrotoksikan. Nefrotoksikan ini umumnya menyerang nefron yang terletak pada bagian korteks karena korteks adalah bagian terbesar dari ginjal yang menerima sekitar 85% aliran darah yang melalui ginjal. Kelainan pada nefron dapat berupa degenerasi, nekrosis, atau cedera. Kelainan ini dikenal sebagai nefrosis atau nefropati. Apabila pajanan toksikan terus berlangsung dalam waktu yang lama, akan mengalami kerusakan fungsi pada ginjal. Terjadi akibat proses patofisiologi sekunder, berjalan progresif, dan dapat berakhir dengan gagal ginjal kronik. Toksikologi hati. Kita tahu bahwa hati adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia. Di dalam hati terjadi metabolisme yang kompleks. Proses metabolisme yang terjadi di hati dapat berupa detoksifikasi dan bioaktivasi. Hati merupakan organ yang sangat rentan karena posisi hati yang unik di dalam sirkulasi tubuh, yaitu hati menerima porsi besar darah dari venous rectum dan menyaring darah dari tubuh bagian bawah ginjal, limfa, dan sistem pencernaan. Yang kedua, hati merupakan organ penerima nutrisi yang pertama. Yang ketiga, hati merupakan organ utama proses biotransformasi atau metabolisme toksikan. Dalam metabolisme toksikan, hati memegang peranan yang amat penting. Hati merupakan organ tempat di mana sebagian besar metabolisme toksikan berlangsung. Proses metabolisme tersebut biasa juga disebut sebagai proses biotransformasi yang bertujuan untuk mengubah toksikan menjadi kurang toksik atau tidak toksik, agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh dalam proses ekskresi. Karena hati memiliki fungsi sebagai tempat metabolisme sebagian besar toksikan, hati menjadi lebih rentan. Sehingga jenis kerusakan yang dialami oleh hati adalah permakan hati, hepatitis kemikal atau inflamasi hati, dan kanker hati.
Toksikologi kulit. Kulit tubuh manusia berperan sebagai pemisah antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Selain itu, kulit juga merupakan salah satu pintu masuk bahan toksikan. Toksikan masuk melalui kulit dengan cara kontak dermal. Toksikan yang berhasil masuk kontak dengan kulit dan masuk ke dalam tubuh mengalami proses distribusi ke seluruh organ tubuh hingga muncul efek sistemik. Kulit juga merupakan organ tempat terjadinya metabolisme, walaupun jauh lebih sedikit metabolisme yang terjadi jika dibandingkan dengan hati. Pada kulit terdapat enzim yang mengaktifasi toksikan karsinogen. Beberapa kelainan yang akan terjadi pada kelainan kulit yaitu dermatosis akibat dermatotoksikan. Yang berikut dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan terjadi karena iritasi primer. Iritasi yang terjadi dapat bersifat akut, kumulatif, atau korosi. Akut biasanya terjadi akibat pajanan tunggal dan berpulih. Contoh toksikan penyebab iritasi akut antara lain asam kuat, asam basa, kuat, atau pelarut. Yang kedua adalah dermatitis kontak alergi. Reaksi ini dapat timbul walaupun hanya dengan pajanan toksikan dengan dosis yang kecil. Reaksi alergi ini sering muncul akibat pajanan berbagai macam toksikan, antara lain seperti logam, misalnya nikel, krom, kobalt, atau merkuri organik. Yang berikut toksik tumbuhan dan obat-obatan. Gangguan yang berikut yang terjadi pada kulit adalah gangguan pigmen. Gangguan pigmen yang terjadi dapat berupa kekurangan ataupun kelebihan pigmen. Yang berikut adalah toksikologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh sel tubuh dan menyangkut karbon dioksida keluar dari tubuh. Sistem pernapasan memiliki berbagai macam fungsi penting bagi tubuh manusia. Apabila pernapasan tidak berfungsi dengan baik, pertukaran gas di dalam tubuh tidak dapat berjalan dan akan berbahaya bagi tubuh manusia. Bahan toksikan yang akan masuk ke dalam paru-paru umumnya berbentuk gas, uap, dan aerosol. Gas ini merupakan substansi yang pada tekanan dan suhu kamar berada dalam fase gas, misalnya oksigen. Yang kedua adalah uap, yang merupakan fase gas dari substansi cair, misalnya uap air. Yang ketiga adalah aerosol, yang merupakan substansi yang stabil dari partikel padat atau cair di udara. Kelainan yang dialami paru-paru jika terkena bahan toksikan adalah iritasi paru-paru, alergi alveolitis, kanker paru-paru, asma atau bronkitis, pneumonia hipersensitif, dan lain-lain. Toksikologi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sementara itu, sistem saraf perifer terletak pada saraf otak dan saraf spinal. Toksikan yang menyerang sistem saraf dikelompokkan berdasarkan efek yang ditimbulkannya, yaitu toksikan penghambat impuls saraf, toksikan penyebab anoksia, toksikan perusak sistem saraf, dan yang terakhir adalah toksikan karsinogenik saraf. Toksikologi mata. Mata merupakan salah satu organ terpenting dari tubuh manusia. Mata memiliki fungsi umum sebagai indera penglihatan. Bagian mata terdiri atas kornea, pupil, cairan bola mata, lensa mata, retina, dan saraf optik. Yang pertama, kornea. Kornea mata terdiri atas struktur lembut yang dapat dipengaruhi oleh efek toksik zat kimia. Cukup banyak zat toksik yang dapat menyerang kornea. Toksikan kornea antara lain asam dan basa, deterjen, pelarut organik, serta asap kabut atau asbut. Yang kedua, iris, cairan bola mata, dan badan siliaris. Iris terletak di dekat kornea. Pada iris terdapat dua jenis saraf, yaitu saraf simpatis atau yang berperan sebagai dilator dan saraf parasimpatis yang berperan sebagai konstriktor. Iris tersebut rentan terhadap cedera fisik dan iritasi kimia. Iritasi kimia dapat menimbulkan efek terhadap mata, seperti kebocoran protein, serum, fibrin, dan leukosit dari pembuluh darah. Yang ketiga adalah lensa mata.
Efek kerusakan yang dapat terjadi pada lensa mata adalah katarak. Katarak dapat disebabkan oleh pajanan toksikan, misalnya 2,4 di nitroferol, kortikosteroid, busulfan, triparanol, dan thallium. Yang keempat adalah retina. Retina memiliki pola pigmen yang terkait dengan fungsi ketajaman mata. Adaptasi pada keadaan gelap yang dapat dipengaruhi oleh toksikan jenis kloroquine, hidroksikloroquine, dan tioridasin. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia. Fungsi sistem reproduksi sendiri pada laki-laki berbeda dengan fungsi sistem reproduksi pada wanita. Berikut beberapa fungsi sistem reproduksi pada manusia. Efek gangguan reproduksi yang dapat timbul pada pekerja wanita cukup bervariasi, antara lain gangguan menstruasi, aborsi, pertumbuhan janin, bayi lahir prematur, kematian ibu, dan keganasan. Sedangkan efek gangguan reproduksi yang mungkin timbul pada pekerja laki-laki juga bervariasi, antara lain libido dan impoten. Yang ketiga adalah spermatotoksisitas.